Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Ini kita bahas sedikit ketika sebelum mulai pertandingan, pelatih Bahrain kan sempat melakukan cyber tuh. Soal ada sekian ratus juta penduduk Indonesia, wah naturalisasinya kok luar biasa kan gitu ya. Urusan kita diusik-usik Kalau media tadi ya? Bang Toel bilang ini ada kemewahan sebetulnya di tim kita dengan naturalisasi. Ya, boleh, Bang Kasyid silakan. Saya nggak sependapat itu dengan 300 juta nyari pemain bola nggak bisa. Cina berapa miliar penduduknya? Iya. Ya kan? India nggak juga. Oke. Dari 300 juta memang yang hobi bola semuanya 300 juta kan enggak? Enggak juga. Iya. Yang hobi komen lebih banyak. Nah, yang hobi komen itu lebih banyak. Jadi enggak lah kalau soal apa yang disampaikan oleh pelatih Bahrain saya nggak sepakat lah. Di kita kan juga sering. Kita punya penduduk lebih dari 250 juta, masa nyari 11 pemain aja nggak bisa? Ya. Emang gampang nyari pemain bola? Nggak gampang. Buktinya kita naturalisasi, ya nggak Bel? Tapi harus sepakat dulu kita nih, bahwa hari ini saat ini tim nasional kita itu dari sisi kepelatihan itu yang termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri. Termewah ya? Sejak 19 April 1930. Pemainnya juga saat ini bisa dikatakan termewah. Walaupun misalnya sebenarnya saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Dragan Talajic. Ini kan sebenarnya nyentil kita juga gitu. Ya. Dengan penduduk yang banyak tapi kita tidak memberikan kekuatan, memberikan prioritas dalam hal melakukan pembinaan usia muda gitu kan. Artinya sebenarnya sentilan itu mengingatkan kita pasca lebaran PSSI harus mulai konsentrasi untuk membangun pondasi sepak bola kita dari pembinaan usia muda. Dan saya pikir itu penting gitu kan, jangan sampai kemudian kita melakukan apa yang disindir oleh Talajic. Setiap FIFA Matchday pasti ada datang pemain baru gitu kan. Nah, bagaimana pemain baru itu datang justru dari hasil produk kompetisi kita, dan sebenarnya sudah digambarkan di pertandingan melawan Bahrain bagaimana Rizky Ridho tampil luar biasa. Itu Bahkan kalau tanpa ada Rizky Ridho bisa jadi kita imbang gitu kan. Ada satu kesalahan dari Jay Inches yang kemudian ke belakang kemudian disundul dengan tenang oleh Rizky Ridho. Satu lagi, bagaimana kombinasi Rizky Ridho dengan Kambuaya? Dia dari belakang, dia maju ke depan, dia bawa bola, dioper ke Kambuaya, kemudian Kambuaya oper ke Eliano Raiders, tapi Eliano Raiders tidak hoki gitu kan, sehingga tidak masuk bolanya. Ya, sebut lagi ya. Gini, saya potong. Jadi kalau misalnya bicara pemain naturalisasi, kemudian kok pemain-pemain lokal seperti apa gitu ya. Kalau untuk saat ini, ya kalau boleh saya mengutip omongannya Ketua Umum PSSI ini, Pak Erick Thohir. Memang dia mengambil momentum tim nasional. Saya pernah tanya, Pak, soal kompetisi. Dia kurang begitu respon untuk tapi Mas masih ada Mas, pemain-pemain potensial kompetisi. kita masih ada, seperti misalnya Yakob Yance Sayuri. Saya lebih memilih dia dibanding misalnya Hoki Caraka gitu kan. Gitu kan, Hoki Caraka. Artinya ada beberapa pilihan pemain yang menurut saya kurang tepat gitu. Ada pemain-pemain yang sedang berkembang, misalnya Beckham Putra lagi berkembang luar biasa. Waktu itu janji Kluivert adalah saya akan memanggil pemain yang jam terbangnya tinggi gitu kan. Tapi fakta di lapangan banyak pemain juga yang nggak jam terbangnya tinggi dipanggil, bahkan main lawan Australia gitu. Tapi jangan lupa juga kalau soal pemain ini kan selera pelatih. Ya dia boleh aja menit bermainnya banyak, walaupun Kluivert memang menyatakan itu ya. Ketika hadir pertama kali di Jakarta dia bilang dia hanya akan memanggil pemain-pemain yang punya menit bermain banyak. Ya, tapi kan faktanya enggak. Nathan Choaon enggak banyak tapi tetap dipanggil. Tadi Akmal dimainin lagi dia. Dimainin lagi. Artinya itu kesalahan dari Kluivert yang kemudian dicatat, yang pada akhirnya melawan Bahrain yang main Joy Polokuisi yang punya jam terbang lebih banyak. Kesalahan Kluivert ya berarti. Yang artinya ada pemain yang punya jam terbang banyak yang dimainkan dan akhirnya main. Boleh, silakan. Meluruskan soal pemain. Tim nasional ini kolam pemainnya 2 sekarang. Yang naturalisasi dan yang local player. Ya. Yang naturalisasi mau gimana pun harus dipanggil. Bukan soal salah Kluivert atau apa, tapi kan ini udah ada upaya negara. Kalau naturalisasi ada upaya negara terus nggak dipanggil, apa kata dunia nanti? Kenapa naturalisasi kalau kagak dipanggil? Nanti pelatih Bahrain ngomongnya lain lagi nanti. Udah ngambil dari Inggris tapi nggak dimainin kata dia begitu. Makanya kan, jadi kolamnya 2, satu itu. Kalau Kluivert ngomong bahwa harus jalurnya 2 ya, Bro. Jalur kolamnya prestasi dan dua. jalur prestasi dan jalur naturalisasi gitu kan. Tidak ada jalur zonasi, nggak ada. Ya makanya saya selalu Lagi punya masalah menyoroti soal taktikal. Misalnya ini background sedikit. 2007 Piala Asia Ivan Kolev dengan semua lokal mainnya negatif nggak, defend nggak? Enggak kan. 4-3-3 Kesit pasti tahu. Di lapangan kan soal ada Bambang, Budi sama Eli Eboy kan. Ada Firman Utina juga di tengah. Ponario. Jadi ketika tanpa naturalisasi pun kita udah berani tuh lawan Bahrain waktu itu kan. Lalu beranjak pergantian pelatih. Lalu ada kecenderungan main bertahan saat menghadapi kekuatan-kekuatan dari Timur Tengah, kekuatan dari Asia Timur gitu kan, atau Asia Barat. Itu agak cenderung bertahan.
Lalu datanglah dari sudut manajemen pengelolaan timnas nih. Sewa pelatih, katanya kalibernya ngalahin Jerman, tapi main defense terus 5 tahun gitu kan. Jadi kita mempertanyakan, sebentar tapi dia ngalahin Jerman tuh dengan main bertahan. Dia nggak ngepres Jerman. Ini makanya ngambil jangan sepotong kan? Gitu loh. Orang Korea sendiri nggak cuma lihat itu, balik ke negerinya kan tahu penerimaannya terhadapnya kan. Jadi maksud saya poinnya adalah itu ada manajemen loh. Kalau saya hire Bang Lalu, maka saya minta kualitas yang lebih baik gitu. Setelah sebelumnya misalnya pelatihnya Akmal. Kalau Akmal bertahan ya Bang Lalu masih bertahan ya ngapain saya bayar mahal gitu loh. Wong apalagi ditambah dengan naturalisasi. Maka saya punya standar yang tinggi dengan itu. Harus terlihat perbedaannya. Saya mau ada sepadan. Ketika ada extra effort dari federasi, extra effort juga didukung oleh negara, kita mau lihat kualitasnya di lapangan. Tadi Anda juga menyebut naturalisasi itu merupakan bentuk kemewahan. Kemewahan karena dari segala hal, kemewahan dukungan pemerintah. Lalu dari aspek biaya aja tadi saya bercanda, ongkos manggil dan ngembaliin itu luar biasa. Jadi dalam sejarah PSSI berdiri, ini timnas paling mewah dan mahal. Serius. Nah ini saya kira tadi saya udah sependapat sama Bang Toel, ternyata enggak juga kan? Enggak juga ternyata. Gini. Tergantung yang mancing. Memang betul naturalisasi iya. Apakah itu mewah secara cara? Iya. Tapi kan kita harus lihat juga, makanya hanya karena kita mendatangkan pemain dari Liga Belanda, dari Liga Inggris, Liga Italia, ini kan kita nggak lagi ngedatangin Ajax Amsterdam tahun 95, enggak. Itu ini adalah pemain aspek teknikal bola, menilai kualitas bola kalau itu. Tapi kalau saya kan dalam konteks ngomongin lebih besar soal ekspektasi, kan? seolah-olah kalau kita punya pemain naturalisasi, ini mainnya harus super menyerang. Karena kenapa? Kan kalau kita tadi lihat udah mahal. Ini udah kemewahan. Masa mainnya cuma kayak gini doang? Itu buat saya nggak fair kalau misalnya ngomongnya kayak gitu. Kenapa nggak fair? Karena tidak ada, gini, satu soal menang atau enggak. Yang kedua adalah, memang pemain-pemain yang kita datangkan ini, itu portfolionya kayak gimana? Apakah mereka? Enggak, kita harus balik kepada prinsip naturalisasi itu signifikan di atas pemain kita. Betul. Jadi kalau kita nggak bicara, saya nggak membandingkan dia dengan yang 5 top Liga dunia bener, tuh. Seperti yang Jepang main. Tapi kan nggak ada ketika kita naturalize, ini orang bisa main tiki taka, makanya kita naturalisasi kan nggak ada kayak gitu. Kan nggak menuntut tiki taka. Kan nggak ada yang menuntut tiki taka. Tidak ada yang menuntut tiki taka. Tapi kalau tahun 2009, 2008 main bertahan menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, menghadapi Arab dengan ada rasa inferior, kan perasaan itu nggak muncul sekarang tuh. Waktu lawan Australia, ketika banyak ditanya kan yakin. Kecuali kesalahan error itu. Iya. Gini, soal naturalisasi ya. Saya kadang-kadang juga bingung. Mewahnya itu dari sisi mananya gitu ya. Mewah dari sisi harga. Kalau dari sisi harga, ini kan banyak juga nih beredar nih. Betul. Si A harganya sekian miliar. Saya nggak tahu itu patokan harganya itu dari mana gitu loh. Mewahnya dalam tanda kutip. Iya, artinya ketika kita bicara kemewahan, asumsinya adalah si Jaitses itu harganya sekian miliar. Si Ole Romeni sekian miliar. Sehingga kita kemudian memiliki seperti apa? Asumsi sendiri, iya tim ini mewah. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ange tadi ya. Mewahnya itu menurut saya juga relatif gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal naturalisasi pemain yang ada di Indonesia saat ini, ya harus diakui memang grade-nya kan tidak seperti grade pemain-pemain yang ada di Eropa lainnya begitu loh. Baik. Ya bahwa kita punya Jaitses yang bermain di Venezia, iya itu satu kelebihan yang kita miliki. Tapi Jaitses sendiri kan juga timnya masih di dasar klasmen sekarang di Serie A. Tapi gitu. Juga nggak menentukan hasil mas gitu kan. Bagaimana dulu Real Madrid punya Los Galacticos nggak berhasil juga gitu makanya. Artinya gini, sebagai contoh misalnya, kenapa saya ingin mengatakan itu? Kita punya Mes Hilgers, pemain paling mahal di tim nasional kita gitu kan. Tapi di 2 pertandingan tidak bisa memberikan kontribusi yang begitu maksimal, bahkan dia tidak berjodoh dengan GBK. Setiap kali main di GBK dia tidak bisa hadir gitu kan. Artinya apa? Bukan nggak oke, artinya apa? Artinya harga kemudian kemewahan ini tidak kemudian bisa berhasil. Memang pemain-pemain yang awal didatangkan tidak lebih baik dari sisi kemampuan dibanding generasi-generasi yang belakangan ini gitu kan. Betul. Nah ini yang kemudian saya lihat gitu kan pelatih dan PSSI ingin mengakomodasi ini semua. Jangan sampai kemudian asabikunal awalun ini pemain-pemain yang pertama hadir ini kecewa karena memang kenapa? Kecewa karena mereka misalnya sebenarnya secara menit bermain tidak
punya. Tapi dipaksa untuk dipanggil, untuk diakomodasi karena bisa jadi dia kecewa karena awal tawarannya datang ke Indonesia main di tim nasional. Ketika tim nasional main dia tidak dibawa walaupun menit bermainnya ini akan muncul kekecewaan. Kecuali Elkan Bagot yang nggak dibawa karena memang dia menyatakan tidak mau ikut. Tapi yang lain dibawa semua. Karena untuk akomodasi aja. Dengan kualitas material pemain kita yang saat ini, 5 Juni kita menghadapi Cina, 10 Juni kita menghadapi Jepang. Nah, Anda apakah optimistis kita dapat meraih kemenangan? Apa yang harus dilakukan Kluivert itu aja deh. Iya. Kalau saya melihat harus ada optimisme tinggi di kita ini. Moga-moga kemenangan dari Bahrain ini kan hilal Piala Dunia udah kelihatan, gitu kan. Mau Lebaran hilalnya udah kelihatan, artinya tinggal melawan Cina, gitu kan. Kita bisa menang dan itu kita akan lolos. Jadi lawan Cina nggak perlu isbat lagi, nggak perlu? Nggak perlu isbat karena hilalnya udah kelihatan gitu. Hilal ke putaran keempat kan? Iya. Dan hilal ke Piala Dunia kan? Ya. Gitu lagi nih. Gini. Ronde 4 atau Piala Dunia nih. Putaran keempat atau hilal ke Piala Dunia 2026. Ini Mas Kris, kenapa saya yakin gitu? Karena nanti di putaran keempat kita akan melawan tim Timur Tengah semua. Yang dalam catatan kita di grup C ini Timur Tengah nggak ada yang bisa menang lawan kita gitu kan. Bagaimana Arab Saudi ditahan, kemudian di sini kalah, Bahrain ditahan, di sini kalah. Artinya kita akan ketemu dengan Oman, kita akan ketemu dengan Uni Emirat Arab, kita ketemu dengan Qatar, antara Irak dengan Jordania. Artinya kita ada kesempatan untuk meneruskan apa yang sudah ditradisikan di grup C ini bahwa Timur Tengah bisa kita lewati juga. Gitu. Buat apa mendatangkan pelatih mewah ini kalau targetnya bukan mengantarkan tim nasional ini ke Piala Dunia? Iya, kalau untuk menghadapi Cina saya masih optimis, tim nasional Indonesia akan bisa meraih kemenangan ya. Asalkan tampilnya juga seperti yang minimal seperti kemarin. Seperti kemarin. Asalkan Cinanya juga biasa-biasa aja. Yang kita khawatirkan kan Cina 2 kali kalah, khawatirnya dia meledak di GBK. Kan ini juga harus diantisipasi begitu. Jangan sampai kita overconfidence, kita yakin menang lawan China, ternyata justru kebalikan ya. Jangan sampai. Jadi saya masih menyimpan optimisme itu bahwa Indonesia akan mampu mengalahkan China. Tapi kalau untuk pertandingan melawan Jepang, saya bahkan bisa punya keyakinan 50-50 kita bisa bikin 50-50. kejutan di kandang Jepang di partai terakhir gitu kan. Apakah Jepang udah lolos terus kita mau dikasih gitu? Bukan mau dikasih. Artinya kan gini, ini materi ini udah semakin yakin dengan kekuatan yang dimilikinya, sudah ada waktu panjang dan saya berharap nanti kan kita bertanding 5 Juni. Ada waktu spare waktu ketika pemain-pemain itu sudah selesai di klubnya, itu kan bisa berkumpul lebih lama lagi sehingga chemistry-nya makin terbangun. Kita tengah juga bergabung bersama kami. Bang Kesit, Bang Fahmi. Betul, dengan kualitas saat ini semuanya ya kita lihat optimistis ya. Dan Kluivert adalah pelatih yang adaptif dan juga fleksibel. Menerapkan strategi dan taktiknya. Sayangnya 5 Juni itu bukan besok loh. Kalau 5 Juni besok itu, ini udah semakin panas ini kita nih. Ya ini yang bisa bergabung juga mungkin. Kita. Nah, dipersatukan langsung di depan layar TV One ya. Baik, pemirsa demikianlah 2 sisi pada malam hari ini. Saksikan terus 2 sisi setiap Kamis pukul 8 malam. Akhir kata kita mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Thank you, Pak.